Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang hukum melakukan perkawinan. Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusdi menjelaskan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Beirut Darul Fikri, Jilid 2, halaman 2. Menurut beliau, segolongan fuqaha, yakni jumhur atau mayoritas ulama, berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Dhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran atau kesusahan dirinya. Perbedaan pendapat ini, kata Ibnu Rusdi, disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini harus diartikan wajib, sunat, ataukah mungkin mubah. Ayat tersebut adalah surah An-Nisa ayat ketiga. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Artinya, fankihu, maka kawinilah, ma tobalakum, yang kamu senangi, minan nisa'i, dari wanita-wanita itu, masna 2, wasulasa 3, waruba atau 4. Di antara hadis yang berkenaan dengan nikah adalah tanakahu fa inni mukasirum bikumul umam, yang artinya tanakahu, kawinlah kamu, fa inni, maka sesungguhnya aku mukasirum bikumul umam, akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang disebut qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi. Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah ini berlaku untuk hukum-hukum syara yang 5. Ada kalanya wajib, haram, makruh, sunat atau mandub, dan ada kalanya mubah. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah.
Di samping ada yang sunat, wajib, haram, dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam madhab, berdasarkan nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunat, haram, makruh, ataupun mubah. Pertama, melakukan perkawinan yang hukumnya wajib. Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu pun wajib sesuai dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini kaidah usul fikih yang artinya sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga. Kaidah lain dalam usul fikih menyatakan lil wasaili hukmul maqasid, yang artinya sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok, yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat. 2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunat. Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi tidak kawin, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunat. Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran Al-Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Quran maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan korinah-korinah yang ada, perintah Nabi tidak mempaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunat saja. 3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan
bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menterlantarkan orang lain. Masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain. 4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Maka bagi mereka melakukan perkawinan hukumnya makruh. 5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya, tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri, perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. Maka mereka ini mubah untuk melakukan perkawinan. Demikian hukum melakukan perkawinan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.